Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini dan sudah bangun ya semuanya dan sudah sarapan agar eh, bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari seperti pada pagi hari ini untuk melakukan pembelajaran daring kita sampai nanti sore harinya kalian selesai. Nah, pada hari ini ya, kita akan membahas materi kita tentang reaksi-reaksi dalam larutan asam dan basa. Nah, sebelum saya melanjutkan materi kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, tidak bosan-bosannya saya ingin menyampaikan kepada kalian untuk lebih aktifnya kalian dalam melakukan pembelajaran daring. Nah, karena lagi-lagi masih banyak kalian itu yang tidak memberikan komentar di dalam kolom komentar dari materi yang sudah saya sampaikan. Nah, saya juga melihat tidak semua di antara kalian itu yang membuka video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Jadi, saya berpikir dari mana kalian bisa mengerjakan soal-soal yang saya kasih, kan begitu. Makanya terlihat jelas dari soal-soal yang saya berikan, ternyata kalian itu mencarinya atau mengerjakannya itu atau melihat itu ternyata dari internet, ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena beberapa kali saya mengajari kalian itu dengan metode yang lain, tapi yang kalian tuliskan di kolom tugas itu kok lain yang kalian kerjakan metodenya. Padahal saya tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Dan usut punya usut, ternyata kalian melihat contoh atau jawaban yang ada di internet. Nah, jadi saya sangat berharap ya, saya tidak melarang kalian itu melihat dari internet, tapi nanti kalian yang rugi sendiri jadinya tidak paham bagaimana cara mengerjakannya. Kalian hanya tinggal copy paste saja, padahal kalau memang ada yang kurang paham kan saya sampaikan, silakan ditanyakan. Nanti akan saya jawab, akan saya jelaskan ulang apa yang sampai kalian benar-benar paham. Karena kalau kalian hanya tahunya mengcopy paste dari internet, ya kalian dapat bagus memang nilainya, tapi lagi-lagi kalau ketahuan dari saya ternyata cara penulisan kalian persis seperti dari internet, malah saya kurangi kan nilainya. Ada beberapa teman kalian yang WA saya secara pribadi, kenapa salah, dari mana salahnya, salahnya apa. Ada yang beberapa yang bertanya seperti itu pada saya nggak saya jelaskan secara spesifik ya. Yang jelas karena kelihatan sekali itu tinggal tulis copy paste saja, bulat-bulat dari yang ada dalam internet. Padahal saya tidak mengajarkan dengan metode yang seperti itu atau cara mencarinya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya sekali lagi ketahuan, ya saya tidak melarang ya, saya tidak melarang, tapi kalau ketahuan yang sudah pasti nilainya saya kurangi walaupun jawabannya benar. Ya, itu saya peringatkan kepada kalian. Makanya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, akan kita diskusikan kok. Saya tidak berharap kalian itu benar-benar pintar dari pelajaran kimia ini. Saya sih berharapnya kalian paham. Kalau sudah paham, ya mau mengerjakan soal apa saja jadi gampang. Jadi nggak perlu orang pintar untuk paham dengan kimia, tapi orang yang memang bisa mengerti, maka dia akan menjadi pintar, begitu ya. Oke, jadi saya jelaskan sedikit untuk materi kita hari ini. Kalau memang yang nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan diketikkan dalam kolom komentar, kita diskusikan ya. Nah, jadi dalam reaksi-reaksi dari untuk larutan asam, kan kita berbicara larutan asam basa masih ya, senyawa asam basa. Nah, ada reaksi-reaksi khusus dalam larutan asam dan basa. Nah, yang pertama itu ada yang disebut sebagai reaksi penetralan ya, atau sering juga dikatakan sebagai reaksi asam basa sih, atau reaksi asam basa, atau nama lainnya reaksi penetralan, atau nama lainnya reaksi penggaraman juga. Nah, apa itu reaksi penetralan? Yaitu reaksi yang dihasilkan apabila terjadi reaksi antara asam dengan basa. Jadi hasil akhirnya itu sudah pasti ada molekul air dan juga ada namanya molekul garam ya. Nah, molekul air itu dari mana? Ya dari ion H positif dari asam yang berikatan dengan ion OH negatif dari basa. Ya.
Jadi ion H positif dari asam dan ion OH negatif dari basa itu berikatan membentuk molekul air. Jadi sudah dipastikan bahwa kalau dalam reaksi penetralan itu, kalau misalnya ada molekul air dalam reaksi antara asam dengan basa, maka sudah jelaslah itu merupakan ciri-ciri dari reaksi penetralan. Kemudian ada garam. Nah, ini kalau garam ini dihasilkan dari yang sudah sudah dilepaskan antara kation H positif dan anion OH negatifnya tadi. Nah, kalau misalnya kita lepaskan, ini kan terpisah, dia menjadi ion H positif dan ion Cl negatif kan. Untuk ion H positifnya sendiri kan tadi sudah dilepaskan berikatan dengan ion OH negatif di sini. Nah, ion H positif lepas berarti kan tinggal ion Cl negatif kan. Dan di sini tinggal ion Na positif. Nah, ion Na positif inilah berikatan dengan ion Cl negatif ini membentuk NaCl. Nah, NaCl ini jadilah adalah molekul garam. Jadi dalam reaksi penetralan sudah jika mereaksikan antara asam dengan basa akan menghasilkan garam ditambah air. Itu satu contoh reaksi penetralan dalam reaksi larutan asam dan basa. Yang kedua, reaksi pembentukan gas namanya. Nah, ada dua gas yang dihasilkan dalam reaksi antara asam dengan basa, antara asam atau basa kan gitu. Ada gas hidrogen dan ada gas karbon dioksida. Kalau gas hidrogen ini dihasilkan jika asam yang direaksikan dengan sebagian dari logam. Jadi asam yang direaksikan dengan logam akan membentuk gas H2 atau gas hidrogen. Nah, contohnya di sini ada gas HCl ya. Maaf, asam klorida dalam bentuk larutan ya, bukan dalam bentuk gas. Kemudian dia direaksikan dengan logam magnesium akan menghasilkan suatu garam ditambah juga dengan gas hidrogen. Jadi ada lepas, ada yang menguap ya dalam bentuk gas yaitu gas H2 dan garam MgCl2. Jadi saya ulangi lagi, dalam reaksi antara asam dengan logam Mg, asam HCl dengan logam magnesium akan menghasilkan garam MgCl2 dan juga gas H2 ya, garam dan gas. Nah, yang kedua ada menghasilkan gas karbon dioksida. Kalau gas karbon dioksida ini dihasilkan jika garam-garam karbonat direaksikan dengan asam. Ya, garam-garam karbonat direaksikan dengan asam, maka akan menghasilkan salah satunya adalah gas karbon dioksida. Nah, perhatikan di sini salah satu contoh. Salah satu contoh dari garam karbonat itu adalah CaCO3. CaCO3 kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini jika kita reaksikan dengan suatu asam yaitu asam HCl atau asam klorida akan menghasilkan gas karbon dioksida, kemudian molekul air dan juga garam CaCl2 ya. Jadi ada 3 hasil dari reaksi pembentukan gas karbon dioksida, yaitu garam, kemudian air dan juga karbon dioksida. Ya, perhatikan di sini, garam, air dan karbon dioksida. Tapi kalau dalam pembentukan gas hidrogen yang dihasilkan produknya adalah garam dan juga gas hidrogen. Garam sudah pasti ada ya dalam bereaksi asam dan basa. Nah, jadi dalam proses pembentukan gas ada 2 gas yang dihasilkan, tapi jika dia direaksikan dengan asam, ya, asam direaksikan dengan logam, asam direaksikan dengan garam karbonat, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, reaksi pengendapan. Untuk mengetahui apakah suatu reaksi itu menghasilkan endapan atau tidak, kita harus diketahui kelarutan zat yang akan terjadi. Nah, ini ada beberapa zat-zat yang sukar larut dan juga zat-zat yang mudah larut. Jadi kita harus tahu dulu zat-zat yang dapat larut dan juga yang tidak dapat larut, sehingga kita bisa melakukan reaksi pengendapan antara asam ataupun basa. Nah, yang pertama ada hampir semua asam itu larut ya. Asam itu semuanya larut kecuali ada H2S dan juga H2SiO3. Nah, kemudian yang kedua, sebagian besar basa itu sukar larut. Asam hampir semuanya larut. Kalau basa hampir semuanya sukar larut, kecuali basa untuk golongan 1A yaitu NaOH, kemudian KOH, LiOH, RbOH dan CSOH. Kecuali itu ya, kecuali basa-basa golongan 1
dan yang lainnya dia sukar larut. Kalau asam semuanya dapat larut, ya, kecuali ada beberapa. Kemudian garam nitrat, garam asetat, garam klorat, dan garam perklorat itu mudah larut. Yang keempat, garam klorida, garam bromida, iodida itu mudah larut kecuali AgCl, ya, AgBr. Ini garam-garam AgCl, AgBr, PbBr2, Hg2Br2, Agi, PbI2, Hg2, I2 dan Hgi2 ini membentuk endapan atau dia tidak dapat larut. Kemudian yang kelima, garam-garam fluorida mudah larut semua kecuali MgF2, CaF2, SrF2 dan BaF2 ini membentuk endapan. Lalu yang keenam, garam sulfat itu mudah larut kecuali SrSO4, BaSO4, PbSO4 dan juga HgSO4. Ini merupakan garam-garam sulfat yang mengendap. Lalu yang ketujuh, ada garam sulfida yang sukar larut kecuali sulfida golongan 1A yaitu dan sulfida golongan 2A dan juga NH42S. Ya, itu adalah garam-garam yang mudah larut. Nah, untuk contoh reaksi pengendapan, contoh nih ya, ada garam NaI direaksikan dengan PbNO3 dua kali akan menghasilkan PbI2 membentuk endapan ditambah dengan larutan NaNO3, ya. Nah, ini contoh, coba perhatikan gambar yang di samping ini, gambar 59. Gambar 59 ini adalah reaksi antara larutan timbal 2 nitrat atau Pb2NO3 dua kali, PbNO3 dua kali, maaf, dengan larutan natrium iodida, ya. Kemudian akan membentuk endapan, yaitu endapan timbal 2 iodida atau PbI2. Ya, ini adalah reaksi pengendapan antara natrium iodida dengan timbal 2 nitrat akan menghasilkan timbal 2 iodida dan natrium nitrat. Ya, nah ini endapannya itu endapan PbI2 nih. Sementara yang cairan seperti air biasa ini adalah NaNO3. Yang putih-putih ini, ya kan, yang seperti awan, ini adalah endapan PbI2. Nanti lama-kelamaan dia akan mengendap ke bawah. Ya. Nah, itu reaksi pengendapan. Selanjutnya yang D, ada reaksi oksida. Reaksi oksida itu terbagi menjadi dua. Ada reaksi antara oksida basa dengan asam dan ada reaksi antara oksida asam dengan basa atau kebalikannya. Oksida asam dengan basa, oksida basa dengan asam. Nah, untuk contoh reaksinya yang pertama, oksida basa dengan asam, ya. Oksida basa CaO. Ya, basa, oksida basa, ya, CaO. Jadi kalau dikatakan oksida basa, ya, suatu basa yang ada oksigennya sih. Kalau lebih gampangnya kita mengingat ada oksigennya, berarti dia adalah oksida basa. Jadi oksida basa itu dari senyawa atau larutan basa yang sudah teroksidasi, ya. Dia awalnya itu basa sifatnya, kemudian teroksidasi membentuk oksida basa. Kalau oksida asam, dia awalnya senyawa asam, kemudian teroksidasi menghasilkan atau sisa oksida, ya, sisa oksida asam. Nah, contoh yang pertama nih, antara oksida basa dengan asam. Jadi CaO ini adalah oksida basa, ya. Ini biasa dari CaOH dua kali, kalsium hidroksida, ya. Kemudian teroksidasi menjadi oksida basa yaitu CaO, kalsium monoksida. Kemudian ditambah dengan asam HCl menghasilkan garam CaCl2 dan juga molekul air, ya, garam CaCl2 molekul air. Ternyata tadi yang menghasilkan garam dan air ya bukan hanya reaksi penetralan, ya, ada yang reaksi oksida. Di sini salah satu contohnya garam dengan air. Kalau tadi reaksi pembentukan gas, ada garamnya, ada gasnya, ya. Tapi kalau misalnya reaksi pengendapan kan jelas berbeda, ya. Reaksi gas, pembentukan gas, ada gasnya. Kita lihat di situ ada gas CO2 dan ada gas H2. Kalau misalnya pengendapan ya ada endapannya di sini. Kita bisa membedakan reaksinya lah seperti itu. Tapi kalau misalnya antara reaksi oksida dengan reaksi penetralan, nah kita agak sulit untuk membedakannya kalau kita tinjau dari produknya atau hasil reaksi. Karena hasil reaksinya sama, garam dan juga air nih.
Untuk contoh lagi yang kedua, reaksi antara oksida asam dengan basa, SO3 yang berasal dari H2SO4 atau HSO3 ya kan. Nah, ditambah dengan basa ternyata menghasilkan garam dan juga molekul air. Jadi sama dengan reaksi penetralan. Nah, jadi bagaimana cara kita membedakan antara reaksi penetral dengan juga reaksi oksida? Perhatikanlah reaktannya atau siapa yang bereaksi. Kalau reaksi penetralan, dia jelas asam dengan basa. Ada H dari asam, ada OH negatif dari basa. Jadi ada misalnya contoh tadi HCl atau H2SO4 atau HNO3. Nah, itu asamnya, kemudian ada basanya, ada NaOH, ada BaOH 2 kali, ada MgOH 2 kali ya. Nah, jadi ada OH-nya terlihat jelas dan ada H-nya juga terlihat jelas. Nah, itu yang dikatakan sebagai penetralan. Sementara kalau misalnya reaksi oksida, ya tahu sebelah kirinya. Salah satunya itu tidak jelas ada OH-nya atau tidak jelas ada H-nya. Contoh nih di sini. Di sini jelas ada H dari asam ya kan. Nah, OH dari basanya nggak ada. Berarti ini adalah oksida basa, bukan basa. Kemudian contoh yang kedua, di sini jelas ada OH-nya, berarti ini adalah basa. Sementara di sini nggak ada H-nya, ya bukan bukan H2SO4 atau bukan HSO3, H2SO3, ya kan? Nggak ada H-nya, berarti jelas lah ini adalah oksida asam, bukan asam. Nah, kalau sudah oksida asam, kalau oksida basa yang bereaksi dengan asam atau basa, maka dia dikatakan sebagai reaksi oksida. Nah, itu adalah 4 jenis reaksi yang bisa terjadi jika kita mereaksikan antara asam dengan basa, atau senyawa asam direaksikan, senyawa basa juga direaksikan, baik itu dengan logam ataupun dengan yang lainnya akan membentuk suatu produk ya. Nah, sampai di sini dulu pada materi kita, kira-kira jelas yang saya sampaikan. Nanti ada sedikit tugas, silahkan kalian kerjakan ya. Nah, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan diketikkan dalam kolom komentar. Akan kita bahas, diskusi yang kita diskusikan yang ingin kalian tanyakan. Lalu apa namanya? Kalau memang sudah paham, ya katakanlah paham atau mengerti ya. Nah, untuk besok saya tidak memberikan materi. Kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Jadi silakan kalian kerjakan. Nanti akan saya buatkan bilangan berganda sajalah biar langsung keluar semua nilainya ya. Kalau saya sempat mengetikkan, tapi kalau misalnya saya tidak sempat ya saya buat soal esai saja. 5 soal esai. Oke ya. Oke, baik, sampai sini saja dulu pertemuan kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.